Banyak sekali yang komentar di video saya ini ya teman-teman. Nah, ini video yang apa namanya, menghipnotis diri sendiri. Ada juga video yang lain itu praktek hipnotis langsung bisa, itu yang jari lengket. Yang menghipnotis diri sendiri itu saya kasih tutorial tangan tengah lebih panjang dan lain-lain. Itu banyak komentar, ada yang langsung bisa, ada yang lambat, ada yang dicoba berulang kali belum bisa. Bahkan yang ini terakhir komen dari bapaknya ini, saya sudah coba 2 kali tapi belum bisa, tapi tidak bisa atau gagal gitu ya. Jadi kembali lagi di Setiawan Official, saya akan jelaskan bagaimana kinerja hipnotis lebih lanjut biar teman-teman lebih berhasil atau mencoba. Ini langkah awal pada saat teman-teman ingin menghipnotis diri sendiri. Artinya nanti saya jelaskan setelah yang satu ini. Jadi hipnotis itu sebenarnya semua hipnotis entah itu hipnoterapi, entah itu hipnotis, itu sebenarnya adalah self hipnosis atau menghipnotis diri sendiri. Pada saat kalian itu menghipnotis orang lain, pada saat Anda menghipnotis orang lain, sebenarnya orang itu sedang menghipnotis dirinya sendiri. Kita sebagai penghipnotis itu hanya mengarahkan gitu ya, mengarahkan, memberikan sugesti dan sebagainya. Berhasil tidaknya sebenarnya lebih banyak bergantung kepada si subjek gitu. Yakin apa enggak, masuk enggak sugesti kita yang kita berikan. Banyak cara-caranya kalau kita lebih dalam lagi belajar hipnotis, karena ada pelatihannya, ada kelasnya gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat, mendapatkan nanti di belakang nama kita ada gelar non akademik CHCHT, Certified Hypnosis, dan Certified Hypnotherapist gitu. Jadi kenapa kakak atau bapak atau ibu yang komen barusan sudah 2 kali mencoba tapi masih gagal? Artinya gini teman-teman, tidak ada hipnotis itu yang gagal. Tidak ada hipnotis yang gagal. Yang ada adalah belum bisa. Ada syarat utama yang sering saya katakan. Ada 3 syarat utama pada saat orang itu ingin dihipnotis. Yang pertama, dia itu mau dulu. Apalagi hipnoterapi gitu ya. Memiliki fobia, memiliki trauma, memiliki apapun itu di masa lalu yang itu perlu kita netralkan. Bukan kita obati. Kalau kita obati, kita ke dokter, ke psikiater. Tapi kalau hipnoterapi ini lebih menetralkan atau mengembalikan ke setelan pabrik. Yang itu misalkan fobia sama boneka. Boneka itu kan normalnya atau setelan pabriknya kan tidak menakutkan, tapi kenapa bisa takut? Nah, itu kita kembalikan normal. Jadi tidak kita obati, tapi kita kembalikan normal. Sambil ngudut ya. Jadi yang pertama mau, yang kedua mengerti bahasa kita, atau pada saat kita melakukan terapi kepada diri sendiri atau menghipnotis diri sendiri adalah ya, yang kedua adalah kita mengerti bahasa yang kita masukkan atau sugesti yang kita masukkan. Kadang ada juga bahasa kita yang kita sendiri nggak ngerti tuh, Coba masuk ke dalam lebih jauh, lebih lap, lebih santai, lebih rileks pun kadang-kadang otak kita nggak paham rileks itu seperti apa gitu. Makanya masukkan kata-kata atau sugesti yang kita mengerti, bahasa-bahasa umum sajalah, lebih dalam, lebih santai, lebih rileks gitu lah, sebelum kita menghipnotis diri kita sendiri. Atau pernapasan. Yang ketiga adalah, yang pertama tadi mau, yang kedua mengerti bahasa, yang ketiga fokus. Jadi mau, mengerti bahasa, dan yang ketiga fokus. Fokus, kenapa kok kita harus fokus? Karena kalau kita tidak fokus, kita tidak akan bisa memasuki atau membuka gerbang bawah sadar kita. Makanya ada video lain juga yang saya bilang pada saat berkendaraan jangan fokus. Karena kalau kamu fokus pada saat kendaraan, bahaya. Karena kalau kamu fokus, yang ada di pikiran atau tubuh kamu ini memori-memori bawah sadar, akhirnya ngelamun gitu ya. Jadi pada saat membawa kendaraan apapun itu, waspada, bukan fokus. Kalau fokus bahaya itu ya. Jadi 3 dulu itu yang harus teman-teman pahami. Yang pertama mau, yang kedua mengerti bahasa sendiri, yang ketiga fokus. Jadi untuk teman-teman atau yang teman-teman subscriber yang tadi sudah mencoba, yang dulu sudah mencoba, atau yang sudah mencoba berulang kali masih belum bisa ya, belum gagal, tidak gagal, tapi belum bisa ya, dicoba lagi. Cari tempat yang nyaman,
yang rileks, yang damai. Jangan ada gangguan kalau masih pemula. Jangan ada gangguan, entah itu suara bising, entah itu gangguan-gangguan seperti ada perialaan kucing atau punya kucing. Teman-teman kalau punya kucing, jangan sampai dia mengganggu. Jadi fokus, cari tempat yang nyaman, yang damai, yang enak, bisa sambil tiduran, bisa sambil bersandar di kursi, pokoknya nyaman senyantai-nyantainya. Tarik nafas dulu panjang dari hidung beberapa kali sampai benar-benar nafas ini teratur. Rasakan keluar masuknya nafas, rasakan dulu keluar masuk nafas. Kalau sudah, baru nanti kalau sudah merasa benar-benar tenang lah. Tenang ini kan setiap orang berbeda. Saya sudah tenang pada saat saya seperti ini. Saya sudah tenang pada saat seperti ini. Saya sudah tenang pada saat seperti ini. Itu kan beda. Itu yang bisa mengukur teman-teman sendiri. Karena kita nggak langsung berhadapan gitu ya. Kita lewat online. Kalau sudah merasa benar-benar tenang, baru sugestikan yang masuk. Bisa setelah tenang bisa buka mata. Dari lengket seperti ini bisa buka mata. Ya. Bayangkan juga sugestinya harus sesuai, harus kita paham juga. Ya, kalau jari lengket itu kan kita sugestinya itu kan ini kita kasih lem yang sangat banyak. Nah, lem juga itu kita tidak bisa semua orang kita samakan. Misalkan lem biru katakan, kalau Anda tidak pernah merasakan lengketnya lem biru, itu tidak bisa karena memori Anda tidak punya kenangan, tidak punya data bagaimana lengketnya lem biru. Lem yang Anda anggap benar-benar lengket, entah itu lem G, lem Alteco, lem biru, lem sepatu, lem besi, apapun itu yang Anda tahu paling nggak di memori Anda tersimpan data atau informasi bahwasanya lem itu sangat nempel dan Anda pernah merasakan paling nggak atau tahu. Nah itu baru nanti lebih bisa merasuknya sugesti itu. Kalau Anda misalkan saya sugesti, rasakan ini dikasih lem biru ya Pak ya, dikasih lem biru yang banyak. Bayangkan semakin banyak dan Anda benar-benar merasakan dinginnya lem biru itu. Itu akan percuma kalau Anda tidak pernah merasakan atau tidak tahu lem biru itu apa. Itu ya, ini salah satu kunci. Yang Anda tahu adalah lem besi katakan. Anda pernah kenal lem besi, Anda tahu lem besi itu sangat kuat, Anda tahu lem besi itu dingin, Anda tahu lem besi itu kalau kena kulit atau kena tangan sangat nempel. Nah itu baru bisa. Jadi sugesti saya atau sugesti Anda nanti ya lem besi, jangan lem biru, nggak masuk nanti karena memori Anda nggak menyimpan itu lem besi atau lem biru seperti itu. Jadi sugestinya disamakan dengan pengetahuan kita atau memori-memori yang sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita tentang apapun itu. Nah dicoba kalau sudah nanti semakin saya paksa buka semakin lengket. Bisa pinjamkan mata, bisa fokus ke sini, bisa pejamkan mata, bisa fokus ke sini. Saya ulangi, bisa pejamkan mata tapi di pikiran kita fokus ke tangan ini atau bisa buka mata dan fokus ke sini. Semakin saya paksa semakin lengket, semakin saya paksa semakin lengket. Hitungan 1 2 3. Semakin saya paksa semakin lengket dan apapun usaha yang saya lakukan, tangan ini semakin lengket dan tidak bisa terbuka sampai nanti saya kembalikan ke posisi semula, misalkan seperti itu. Ya ini akan lengket teman, ini akan lengket. Dan memang agak sulit kalau kita belajarnya lewat online atau tidak secara langsung gitu ya. Jadi perlu belajar. Nah ini awal. Nanti kalau Anda sudah bisa mensugesti diri sendiri, artinya pikiran kita itu menarik semua yang kita inginkan. Pikiran kita menarik semua yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Apalagi kalau itu kita pikirkan berulang kali dan kita yakini, kita pengen ini, kita gerak. Oke, kita katakan pengen ini, kita pengen A. Yakin, kita pikirkan berulang kali, terus kita gerak. Tidak memikirkan hasil, kita gerak aja. Nanti pasti insya Allah akan tersampaikan, akan datang apa yang kita inginkan. Jadi untuk teman-teman yang masih belum berhasil, dicoba aja dulu. Karena buat apa sih Bang kok belajar gini. Ini yang saya lakukan, metode awal, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.